kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keluhurannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua sehingga kita diringankan hati kita, kaki kita, langkah kita, pikiran kita terpusatkan bisa hadir pada malam hari ini. Semua ini bukan dan tidak lain adalah barokah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dihujankan, disebar luaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena matahari yang selalu bersinar tidak pernah padam, yaitu matahari risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memperingati ulang tahun ada dua. Yang pertama adalah kebahagiaan karena kita masih diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah-ibadah kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Yang kedua adalah malapetaka, di mana umur kita panjang tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Kita sering mendapatkan kesenangan-kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Bahkan kita senantiasa menikmati apa anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita akan tidur sampai kita semua itu kita hanya bisa menikmati. Banyak di antara kita melupakan siapa yang memberi nikmat. Pelajaran buat kita semua agar kita tidak melupakan siapa yang memberi nikmat kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmat-nikmatku. Tapi kalau kalian kufur atas nikmatku, gak bersyukur belas, maka ingatlah siksa Allah amatlah pedih. Dalam hadis qudsi sering saya sampaikan, man lam yashkur ala na'ami wa lam yasbir ala balai falyakhrud min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Disebutkan di dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan dan tidak bersabar atas bala-bala atau cobaan yang aku berikan, maka lebih baik dia keluar dari kolong langit ini dan mencari Tuhan selain saya. Itu Allah yang berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan kesehatan kita, dengan pandangan kita, dengan kita bisa berjalan, dengan kita bisa berkumpul dengan teman-teman, kalau kita tidak bersyukur, kemudian kita tidak bersabar atas ujian-ujian, misalnya yang jomblo belum dapat ngamuk, ya misalnya ya. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Los dol gak rewel tapi sabar. Ini gak bersabar atas cobaan-cobaan yang Allah berikan semacam ini. Kata Allah gimana? Fal yakhrud min tahtis samai. Lebih baik orang-orang yang gak bersyukur seperti ini, gak gelem sabar, keluar dari kolong langit ini, diusir oleh Allah. Ya. Kalau kita diusir dari pelorotan ini mas ya, kita masih pindah ke base camp Muharto Gantiga ya. Kalau kita diusir dari Muharto Kota Lama, kita masih bisa pindah ke Singosari. Ya. Kalau dari Singosari kita diusir, masih bisa ke Surabaya. Surabaya diusir, kita masih bisa ke kota Jakarta. Antar kota kita diusir, masih bisa pindah ke antar provinsi. Kalau sudah antar provinsi diusir lagi, kita bisa pindah antar negara. Seiso, ya, diusir antar negara, seiso menang di tengah laut. Ya, mbulapus gak ruis ya. Bisa kita pindah.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengusir orang-orang yang tidak bersyukur kepadanya, orang-orang yang tidak mau sabar atas bala-balanya, ujiannya, maka tidak bisa kita kemana-mana. Diusir dari kolong langit mau minggat nanti, diusir longan tanahnya Allah Ta'ala, kedelem di laut banyu nih Allah Ta'ala, kati ngawang kesampluk kapal, ya pesawat terbang lugur awe dhewe ya. Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau minggat kemana kita? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngusir kita, ayo kata nanti, yo wes diusir sampai Allah Ta'ala, ya wal yaktub robban siwaya, kau kan golek Tuhan selain Allah. Patung, yo zaman ini jahiliyah biyen gawe api-apian patung, ono teko jajan, ya wis wapi yo bentuk patung dipangan kupingi, ya dipangan irungi. Susu entek Tuhaning. Nah, ya, zaman jahiliyah ya. Zaman sekarang lebih jahiliyah lagi. Waliyadu billah. Kok bisa sih lebih jahiliyah kok zaman biyen? Iya. Zaman biyen le ono bayi lahir ya. Perempuan itu dipateni. Yo, lahir wedok dipateni zaman biyen. Saiki kurung lahir wis dipateni. Nah, iki lho ya. Jahiliyah modern. Ya, kacang lahir gak di rumah, diuncal nang pinggir kali, dikek ngarepe ome wong. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu, bersyukurlah diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman ini banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi berkah pada malam hari ini, semoga Ahlul Bait keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita semua yang hadir di sini diberi umur panjang barokah, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pulang dari sini semuanya dalam keadaan bahagia dunia akhirat. Akhirnya mohon Mas Yoga untuk memimpin doa. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.